Luar biasa. Linley merasa lega. Meskipun aku dan Emmanuel sempat berselisih, bagaimanapun juga kami berasal dari klan yang sama. Setelah menggunakan kekuatan dewa utama, Emmanuel mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Sementara di pihak musuh, Green Eyebrow Brothers telah tewas, hanya tersisa Tetua Bulo. Kini jelas sudah siapa yang berada di atas angin. Tetua Bulo tiba-tiba meraung. Mata di tengah dahinya berubah menjadi sangat merah, seakan hendak meneteskan darah. Tiba-tiba ia mengayunkan lengannya yang lemas tanpa tulang. Lengan itu memanjang, membelah udara dan mencakar ke arah Linley. Ruang yang dilalui lengan itu sampai bergetar hebat. Slash! Seberkas cahaya ungu yang mengerikan berkilat. Di tempat kilatan cahaya ungu itu melintas, ruang terbelah dan menyisakan robekan spasial. Blood Violet menebas langsung ke arah lengan yang tertutup sisik hitam tersebut. Suara berdesis yang memekakkan telinga mendadak terdengar dari lengan panjang yang ramping itu. Sisik-sisiknya terbelah, membuat Blood Violet menancap ke dalam daging. Namun pedang itu tidak mampu mengiris lebih dalam karena dagingnya luar biasa keras. Swoosh! Linley melayangkan tinju kanannya langsung ke arah lengan panjang itu. Tapi dengan suara dentuman keras, lengan tersebut justru meliuk dan mencakar siku Linley. Linley tidak sempat menghindar sama sekali, membuat Tetua Bulo berhasil mencengkeram lengan kanannya. Kuku-kuku Tetua Bulo mendadak menghitam dan berubah setajam belati. Bersamaan dengan itu, ia mengerahkan tenaga melalui lengan kirinya, menghunjamkan kuku-kuku tajam tersebut untuk menembus lengan kanan Linley. Linley menggeram, memicu otot-otot di lengan kanannya seketika menggembung. Linley menghentakkan kakinya dengan kuat, melayangkan tendangan langsung ke arah lengan panjang itu. Bam! Begitu ujung kakinya mengenai lengan panjang itu, rasanya seperti menendang segumpal kapes. Lengan Tetua Bulo bergetar sedikit, tapi ia berhasil menangkis serangan Linley. Wush! Tetua Bulo memanfaatkan gaya tolak itu untuk melesat mendekat. Sosok raksasa sepanjang puluhan meter tersebut kini meluncur deras ke arah Linley. Aroma darah yang pekat turut menerjang ke arah Linley di saat yang bersamaan. Pertahanan orang ini tidak hanya kuat, tapi juga licin dan lentur. Aneh sekali. Linley mulai menyadari betapa merepotkannya lawan di hadapannya ini. Klan ular neraka yang mampu mengimbangi klan naga biru rupanya memang memiliki kemampuan yang unik. Emmanuel, cepat bantu aku menghabisinya, seru Linley melalui indera ilahi. Setelah mengerahkan setetes kekuatan dewa utama, kekuatan Emmanuel melonjak drastis. Namun Linley terkejut saat melihat Emmanuel berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Pria itu justru sibuk memburu para iblis bintang 6 musuh yang sedang melarikan diri. Membantumu? Emmanuel tertawa sinis di dalam hati. Jangan mimpi. Biarkan Bulo menghabisimu dulu, setelah itu aku tinggal mengambil cincin naga biru itu. Meskipun kau memiliki klon ilahi dan aku tidak bisa langsung melakukan pengikatan darah, sisa klon ilahimu itu sangat lemah. Mana bisa kau melawanku? Hanya karena Linley memiliki kekuatan yang besarlah, ia mampu mempertahankan kepemilikan cincin Coiling Dragon. Di mata Emmanuel, jika klon ilahi terkuat Linley sampai hancur, mana mungkin ia bisa mempertahankan cincin tersebut? Bajingan! Linley mengumpat kesal dalam hati. Ia mengutuk Emmanuel sekaligus Tetua Bulo yang berada di hadapannya. Dalam pertarungan jarak dekat, serangan Tetua Bulo terkadang terasa sangat keras, tapi di lain waktu bisa berubah menjadi sangat lentur dan licin. Hal ini membuat Linley benar-benar kewalahan. Boom! Keduanya kembali terpental dan saling menjauh. Linley ini rupanya benar-benar tangguh. Tetua Bulo pun mulai merasa kewalahan. Jika hanya mengandalkan pertarungan jarak dekat, ia memang lebih kuat daripada Linley. Namun keberadaan Blackstone Space sejak awal sudah merugikannya. Terlebih lagi, Linley terus-menerus mengubah arah gravitasi secara acak. Terkadang menarik ke atas, ke bawah, mendekat ke arah Linley, atau justru melemparnya menjauh. Perubahan arah gravitasi yang tidak menentu itu membuat Tetua Bulo sangat jengkel karena ia sama sekali tidak bisa mendominasi pertarungan. Emmanuel, cepat ke sini! Kita habisi dia bersama-sama! Seru Linley dengan suara menggelegar. Emmanuel? Tetua Bulo pun terkejut. Emmanuel sontak menoleh ke arah Linley. Tadi saat Linley berbicara lewat indera ilahi, Emmanuel masih bisa berpura-pura tidak mendengar. Namun karena sekarang Linley berteriak dengan sangat lantang, para iblis bintang 6 dari klan mereka yang masih selamat pun bisa mendengarnya dengan jelas. Bahkan para agen intelijen musuh yang mengintai dari kejauhan kemungkinan besar turut menangkap seruan tersebut.
Jika ia tetap tak bergeming dan membiarkan Linley tewas, laporan yang dikirimkan oleh para agen intelijen itu pasti akan menyeretnya ke dalam masalah besar. Bulo ini benar-benar bodoh, Emmanuel membatin kesal. Dalam pertarungan hidup dan mati yang begitu sengit, mencari celah untuk berteriak bukanlah perkara mudah. Andai saja Bulo bisa memanfaatkan peluang untuk terus menekan dan langsung menghabisi Linley, rencana licik Emmanuel pasti sudah berjalan mulus. Namun karena saat ini Linley dan Bulo bertarung dalam posisi seimbang, Linley tentu memiliki kesempatan untuk berteriak meminta bantuan. "Baiklah Linley, mari kita habisi dia bersama-sama." Emmanuel sengaja membalas dengan suara lantang. Jawaban itu seketika membuat Bulo panik. Tanpa membuang waktu, ia langsung mengerahkan kartu as terakhirnya, mengaktifkan kekuatan Dewa Utama. "Kalian pikir bisa membunuhku?" Bulo tertawa liar hingga menggetarkan langit. Tubuhnya seketika menyusut kembali ke ukuran normal. Bersamaan dengan itu, seisi tubuhnya terselimuti oleh lapisan cahaya hitam pekat yang memancarkan tekanan mengerikan. Benar-benar setara dengan aura yang dimiliki Emmanuel saat ini. Linley tersentak kaget. Tetua Agung pernah berkata bahwa keunggulan klan 4 binatang ilahi adalah kepemilikan kekuatan dewa utama yang lebih banyak. Aku sama sekali tidak menyangka kalau Bulo ini ternyata juga memilikinya. Ini gawat. Para leluhur dari klan 4 binatang ilahi adalah seorang dewa utama. Wajar saja jika mereka memiliki persediaan kekuatan dewa utama yang melimpah. Bahkan hampir setiap tetua klan mendapatkan bagian setetes. Sebaliknya, para leluhur dari 8 klan besar tidak sekuat itu. Kekuatan dewa utama menjadi berkah yang sangat langka di klan mereka, sehingga hanya para tetua tertinggi saja yang bisa memilikinya. Dan Bulo termasuk salah satu dari sedikit orang beruntung tersebut. "Emmanuel, cepat ke sini!" Linley berseru panik melalui indera ilahi. Namun Emmanuel tak bergeming, sama sekali tidak menunjukkan gelagat ingin datang membantu. Linley seketika menyadarinya. Emmanuel rupanya sengaja merencanakan hal ini. Emmanuel tertawa sinis di dalam hati. Dia juga mengeluarkan kekuatan dewa utama. Bagus, biarkan dia menghabisi Linley lebih dulu. "Linley!" Sambil meraung, tetua Bulo melesat cepat menerjang ke arah Linley. Raut wajah Linley seketika berubah. Blackstone Space bergemuruh hebat saat ia membalikkan arah gravitasi, mengubahnya menjadi sebuah gaya tolak yang luar biasa kuat. Namun, lonjakan kekuatan dari kekuatan dewa utama benar-benar luar biasa besar. Meskipun terkurung di dalam Blackstone Space, tetua Bulo mampu menerobos gaya tolak tersebut dengan paksa. Kecepatannya tetap luar biasa tinggi saat ia memburu Linley dengan brutal. Melihat hal itu, Linley segera berbalik arah dan melesat lurus menuju posisi Emmanuel. "Hah, kalau begitu sebaiknya aku menghabisimu dulu," seru tetua Bulo. Begitu melihat posisi Emmanuel yang sudah sangat dekat, ia bisa merasakan tekanan kuat dari kekuatan dewa utama yang memancar dari tubuh pria itu, sehingga ia langsung mengalihkan sasarannya pada Emmanuel. Bagaimanapun juga, bagi Bulo, sosok Emmanuel jauh lebih mengancam. Linley tidak mau ambil pusing mengenai nasib Emmanuel. Bulo ini terlalu kuat, bahkan di dalam Blackstone Space, dia masih sanggup mengimbangi kekuatanku. Mengenai serangan jiwanya, dia menahan diri hanya karena salah paham setelah melihat kegagalan kemampuan ilahi bawaannya tadi. Begitu dia mulai melancarkan serangan jiwa biasa secara beruntun, aku pasti akan langsung kesulitan. Linley sangat menyadari bahwa sekalipun ia ikut mengaktifkan kekuatan dewa utama, ia belum tentu bisa mengalahkan Bulo. Sebab dalam kondisi normal sekalipun, tingkat kekuatannya masih berada di bawah Bulo. Jikalau mereka berdua sama-sama menggunakan kekuatan dewa utama, perbandingan kekuatan di antara mereka tetap tidak akan berubah. Tanpa pikir panjang, Linley langsung melarikan diri ke utara. Boom! Ledakan dahsyat bergemuruh hebat di angkasa. Pertarungan antara dua ahli yang sama-sama menggunakan kekuatan dewa utama berlangsung dengan sangat sengit dan mengerikan. Linley memacu kecepatannya hingga maksimal, sembari terus merasakan guncangan energi yang sangat mengerikan akibat ledakan di belakangnya. Jika menggunakan kekuatan dewa utama bisa menjamin kemenangannya, Linley pasti tidak akan ragu untuk menggunakannya. Namun karena ia tahu peluangnya untuk menang sangat tipis, melarikan diri merupakan pilihan yang paling bijaksana. Swoosh! Dua sosok bayangan tiba-tiba muncul saling berkejaran tepat di atas Linley. Bersamaan dengan itu, sebuah suara bergema di dalam benaknya. "Linley, cepat keluarkan kekuatan dewa utamamu. Kita habisi dia bersama-sama." Linley mendongak.
Di atas sana, tampak seberkas bola cahaya biru sedang melesat panik menyelamatkan diri, sementara sebuah bola cahaya hitam terus memburunya dengan agresif. Linley! Bola cahaya biru itu mendadak berbelok, kembali melesat ke arah Linley. Kini posisi Linley berbalik persis seperti posisi Emmanuel sebelumnya. Ia sama sekali tidak berniat menolong Emmanuel, tetapi pria itu justru sengaja berlari ke arahnya, memaksa Linley untuk terseret ke dalam pertarungan. Linley, kalau kau masih diam saja dan membiarkan klon ilahi airku hancur, aku bersumpah akan melaporkan hal ini kepada Tetua Agung. Aku tidak main-main. Emmanuel berseru dengan kepanikan yang luar biasa melalui indera ilahi. Energi yang tersimpan di dalam setetes kekuatan Dewa Utama memang sangat luar biasa. Namun dalam sebuah pertarungan sengit, pasokan energi tersebut hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Emmanuel telah mengaktifkan kekuatan Dewa Utamanya sejak awal pertempuran, dan durasinya sudah berjalan cukup lama. Begitu sisa energinya terkuras habis, ia pasti akan tewas. Cepat bantu aku, Linley! Emmanuel kian panik. Boom! Bola cahaya biru itu kembali berbenturan hebat dengan bola cahaya hitam, membuatnya terhempas keras hingga menghantam daratan di bawahnya. Emmanuel benar-benar sudah terpojok. Wah, tontonan yang sangat menarik. Sebuah suara bernada santai mendadak bergaung, menggetarkan langit dan langsung tertangkap oleh pendengaran mereka bertiga. Ketiganya sontak menoleh ke arah sumber suara tersebut. Tampak sesosok pria berotot dengan tinggi mencapai 3 meter berdiri tegap di angkasa. Ia mengenakan zirah merah menyala dengan rambut panjang berwarna merah darah yang berkibar bebas ditiup angin. Sepasang mata harimaunya menyapu area pertempuran, diiringi dengan ekspresi wajah yang tampak ramah. Oh, Linley! Pria berotot itu berteriak gembira saat pandangannya tertuju pada Linley. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kudengar sekarang kau sudah diangkat menjadi tetua di klan 4 binatang ilahi? Rasanya belum genap 1000 tahun semenjak perpisahan kita waktu itu. Tapi kekuatanmu sekarang sudah melonjak sehebat ini. Linley menatap tajam ke arah pria itu. Ia sempat terpaku sesaat karena tak percaya dengan apa yang dilihatnya, sebelum akhirnya menyahut. Fusro? Ternyata kau masih mengingatku, ucap Fusro sambil tertawa lepas. Sosok yang berdiri di hadapannya ini tak lain adalah sang Volcano Titan, pria yang dulunya terikat oleh kontrak tuan dan pelayan hingga terpaksa mengubah wujudnya menjadi seekor anak kucing kecil dan menjalani masa-masa penghinaan dan pengabdian yang tak terhitung lamanya. Pria itu adalah sang ahli tertinggi, Fusro. Bahkan seorang iblis bintang 7 sekalipun hanya bisa memilih melarikan diri jika harus berhadapan dengan sosoknya. Wush! Bola cahaya biru itu melesat cepat ke sisi Linley. Saat Linley menoleh ke arah Emmanuel, lapisan cahaya biru yang menyelimuti tubuh pria itu tampak semakin meredup, sebelum akhirnya benar-benar padam sepenuhnya. Persediaan kekuatan Dewa Utamaku sudah habis, ucap Emmanuel dengan pandangan kosong. Sekarang semuanya bergantung kepadamu. Sementara itu, Tetua Bulo yang seluruh tubuhnya masih diselimuti oleh aura hitam pekat, tampak melayang tak jauh dari posisi mereka. Kekuatan Dewa Utama kalian sudah habis. Hahaha. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Bersamaan dengan ucapan itu, Tetua Bulo menjelma menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat lurus mengincar Linley. Boom! Seberkas pancaran cahaya merah menyala mendadak menghantam kilatan cahaya hitam tersebut, memicu benturan dahsyat yang menghempaskan cahaya hitam itu ke belakang. Fusro mengulurkan tangannya untuk menangkap kembali sebuah pasak raksasa berwarna merah menyala yang membara. Tetua Bulo berdiri terpaku di angkasa, menatap Fusro dengan penuh keterkejutan. Kau, bagaimana bisa? Gumamnya tak percaya. Hantaman pasak dari Fusro tadi benar-benar mampu memukul mundur dirinya dengan telak. Padahal saat ini Bulo sedang berada dalam pengaruh kekuatan Dewa Utama. Dalam kondisi seperti ini, seorang Asura sekalipun mustahil bisa menghempaskannya dengan begitu mudah. Hei, sebenarnya ada masalah apa di sini? Fusro mengernyitkan dahi ke arahnya. Siapa kau sebenarnya? Bentak Tetua Bulo dengan suara parau. Itu bukan urusanmu. Yang jelas, Linley ini temanku. Kalau kau berniat membunuhnya... Fusro menyeringai lebar. Sejak aku mendapatkan senjata ini, aku belum sempat menggunakannya untuk membantai seorang ahli tertinggi manapun, ucapnya. Pasak berwarna merah membara yang berada di genggaman tangan Fusro itu memiliki panjang lebih dari 2 meter. Bentuknya meruncing tajam di salah satu ujung dan tumpul di ujung lainnya, menyerupai sebuah tanduk banteng raksasa.
Lin Lei menyaksikan pemandangan itu dalam ketidakpercayaan. Fusro memang sangat kuat, tetapi saat ini Bulo sedang diperkuat oleh kekuatan dewa utama. Di tingkat seperti ini, jika ada seorang Asura yang datang sekalipun, mustahil bisa memukulnya mundur tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Lin Lei, siapa orang itu? Tanya Emmanuel dengan lidah yang mendadak keluh. Dia temanku, jawab Lin Lei singkat, karena hanya itu penjelasan yang bisa ia berikan saat ini. Di saat yang sama, Lin Lei juga merasa heran. Dulu Fusro selalu menggunakan sebuah kapak raksasa sebagai senjatanya. Sejak kapan senjata itu berganti menjadi sebuah pasak merah menyala? Pasak ini tampaknya menyimpan misteri yang luar biasa. Kalau begitu, kau sendiri yang memilih untuk mati, bentak tetua Bulo penuh amarah. Sebuah cambuk hitam panjang mendadak muncul di tangannya. Diperkuat oleh kekuatan dewa utama, cambuk hitam itu melesat lurus ke arah Fusro. Di setiap jalur yang dilewati oleh cambuk tersebut, ruang di sekitarnya seketika terbelah. Namun Fusro hanya memegang erat pasak raksasanya, lalu melemparkannya begitu saja ke depan. Pasak merah menyala itu melesat menjadi sekelebat cahaya membara. Boom! Cambuk hitam milik Bulo seketika hancur berkeping-keping. Di saat yang bersamaan, sebuah lubang besar yang menganga tampak terbentuk di dada tetua Bulo. Pasak merah menyala itu kemudian terbang kembali dan mendarat mulus di tangan Fusro. Kau masih belum mau pergi? Kali ini aku hanya memberimu luka peringatan, tapi jika kau masih nekat, nyawamu yang akan menjadi taruhannya, ucap Fusro sambil memainkan pasak merah raksasanya. Tetua Bulo menatap pasak merah tersebut dengan mata yang dipenuhi ketidakpercayaan. Sebuah artefak dewa utama? Gumamnya terbata-bata. Hahaha, tebakan yang sangat tepat. Matamu jeli juga, balas Fusro dengan penuh kepuasan. Bagi seorang dewa utama, menghasilkan kekuatan dewa utama merupakan hal yang sangat lumrah. Namun situasi yang berbeda berlaku untuk sebuah artefak dewa utama. Benda tersebut menuntut seorang dewa utama untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan limpahan kekuatan dewa utama dalam jumlah yang tak terhitung demi menempa dan memeliharanya sepanjang waktu. Daya hancur yang dimiliki oleh sebuah artefak dewa utama benar-benar jauh melampaui kedahsyatan kekuatan dewa utama. Terlebih lagi jika artefak dewa utama tersebut berwujud sebuah senjata. Menggunakannya untuk menghadapi para dewa tingkat tinggi tak ubahnya seperti sebuah pembantaian sepihak. Melihat bagaimana situasi berkembang, hati Bulo dipenuhi rasa tidak rela menerima hasil ini. Hales dan saudaranya tewas. Dalam penyerangan ini, pihak kami kehilangan sepasang iblis bintang 7, sementara tidak ada satupun iblis bintang 7 dari klan 4 binatang ilahi yang mati. Aku bahkan sudah menghabiskan setetes kekuatan dewa utama. Sungguh sebuah penghinaan. Begitu hasil pertempuran ini tersebar luas, para anggota klan yang lain pasti akan memandang rendah dirinya, dan sang patriark juga tentu tidak akan senang. Tapi orang ini memiliki artefak dewa utama. Bulo menatap ke arah Fusro. Meskipun hatinya bergejolak oleh amarah, ia hanya bisa memilih untuk tunduk. Bagaimanapun juga, melawan berarti mati. Tidak ada pilihan lain. Melihat wujud transformasimu, kau pasti berasal dari klan Ashcroft dari alam kematian. Fusro menatap dari atas, lalu berujar santai. Saat kau kembali, sampaikan pesanku ini kepada patriarkmu. Katakan padanya bahwa kali ini aku masih memberinya muka sehingga aku tidak membunuhmu. Tapi jika lain kali kalian masih berani mengusik temanku Lin Lei, maka kalian bayangkan saja sendiri apa akibatnya. Ingat, hal terpenting adalah jangan pernah menyentuh Lin Lei. Sedangkan untuk yang lainnya, aku tidak peduli sama sekali. Jantung Bulo seketika bergetar. Sementara itu, raut wajah Emmanuel berubah menjadi sangat buruk. Ia membatin sambil melirik Fusro. Pria bertubuh besar ini tampaknya memiliki hubungan pertemanan dengan Lin Lei, bukan dengan klanku. Ucapan Fusro barusan sudah menjelaskan segalanya dengan sangat gamblang. Ia tidak akan mencampuri pertempuran antara 8 klan besar dan klan 4 binatang ilahi. Benak Lin Lei pun dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Aku dan Fusro, sebenarnya kami hanya pernah bertemu dan mengobrol saat dia melarikan diri waktu itu. Hubungan di antara kami pun tidak bisa dibilang dalam. Kenapa demi diriku, dia rela memusuhi 8 klan besar? Lin Lei sama sekali tidak mengerti. Alasan Fusro menyelamatkannya mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi sampai mengancam patriark klan musuh, hal itu benar-benar sulit dimengerti. Baiklah, aku pasti akan menyampaikan ucapanmu. Hati Bulo masih diselimuti amarah,
tetapi di luar ia tetap menundukkan kepala. Saat ini, Bulo telah kembali sepenuhnya ke wujud manusia. Bahkan 2 ekor ular yang menggantung di telinganya pun tidak berani mendesis. "Kalau begitu, cepat enyah dari sini," ucap Pusro sambil mengibaskan tangannya. Bulo segera menjelma menjadi seberkas cahaya, melesat menuju kegelapan hutan pegunungan lalu menghilang tanpa jejak. Setelah terbang sejauh 30 kilometer, Bulo mendarat di tanah. Wajahnya yang dipenuhi kerutan tampak meliuk-liuk menahan amarah, dan sepasang mata ularnya memancarkan kilatan cahaya yang keji. "Apa aku harus kembali begitu saja? Mengatakan kalau aku gagal membunuh satu pun iblis bintang 7, sementara 2 orang dari pihak kita justru tewas?" Bulo sangat murka. Kegagalan misi mungkin bukan masalah besar jika dialami oleh tetua klan yang lain. Namun, ia adalah Bulo, sosok setingkat kartu as di dalam klan. Jika ia mendapatkan hasil sekonyol ini dalam sebuah misi, para anggota dari 8 klan besar lainnya pasti akan menjadikannya bahan gunjingan. Ia tidak sudi menanggung malu seperti ini. Bagi para ahli tertinggi yang memiliki usia tak terbatas seperti mereka, harga diri dan nama baik adalah segalanya. Tidak, Pusro kemungkinan besar akan segera pergi. Begitu dia pergi, aku pasti bisa menghadang dan menghabisi mereka di tengah jalan. Sepasang mata Bulo seketika berbinar. Meskipun ia tidak berani menyentuh Linley, ia masih memiliki nyali untuk membantai Emmanuel. Hus! Kekuatan dewa utama miliknya berubah menjadi transparan, lalu menyebar luas hingga menjangkau jarak puluhan kilometer, menyelubungi Pusro, Linley, dan Emmanuel yang saat ini masih berbincang bersama. Kekuatan dewa utama bisa digunakan untuk serangan fisik maupun serangan spiritual. Menggunakan indera ilahi untuk melakukan pengintaian pada dasarnya hanyalah proses menyebarkan energi spiritual seseorang. Karena kekuatan dewa utama ini bisa dialihkan menjadi serangan spiritual maupun penghalang spiritual, maka tentu saja kekuatan ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengintaian indera ilahi, dan tingkat efektivitasnya sangat luar biasa. Bahkan jarak dan cakupan areanya pun meluas berkali-kali lipat. Namun tentu saja, mana ada ahli tertinggi biasa yang rela membuang kekuatan dewa utama hanya demi melakukan pengintaian. Efek dari pengintaian menggunakan kekuatan dewa utama ini terasa mirip seperti pengintaian yang dilakukan oleh seorang dewa utama sendiri. Wajar saja jika Pusro, Linley, dan Emmanuel sama sekali tidak menyadarinya. "Hei bocah cilik, sekarang kau boleh pergi." Pusro memberi isyarat mengusir penuh penghinaan ke arah Emmanuel. "Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Linley, dan ada beberapa hal yang ingin kami bicarakan berdua. Cepat pergi. Apa kau berniat menguping percakapan kami, hah?" Emmanuel tidak berani membantah sepatah kata pun. "Linley, kalau begitu aku kembali dulu." Ia menatap Linley kemudian sedikit membungkuk hormat kepada Fusro. Namun Fusro hanya mendengus dingin, membuat Emmanuel merasa sangat canggung. "Tetua Emmanuel, semoga perjalananmu aman," ucap Linley dengan santai. "Tetua Linley, kau akan kembali sendirian. Kau juga harus waspada terhadap musuh." Emmanuel pura-pura bersikap sangat ramah. Setelah itu, ia segera melesat pergi. "Kembali sendirian?" Bulo yang sedang memantau menggunakan kekuatan dewa utama merasakan kepuasan di hatinya saat melihat hal itu. Detik berikutnya, sepasang matanya menyipit tajam. "Aku harus cepat. Sisa kekuatan dewa utamaku sudah hampir habis. Aku harus memanfaatkan sisa waktu yang sedikit ini untuk menghabisi orang bernama Emmanuel itu." Bulo segera menjelma menjadi sekelebat cahaya, terbang melesat untuk memburunya. Setetes kekuatan dewa utama dalam wujud cair sebenarnya bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Bahkan jika Bulo tidak menggunakan kekuatan dewa utama sekalipun, ia tetap bisa menghabisi Emmanuel dengan mudah. Apalagi dalam kondisi di mana ia masih diperkuat oleh sisa energinya saat ini. Emmanuel sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Emmanuel terbang seorang diri menuju arah markas klan 4 binatang ilahi dengan ekspresi wajah yang sangat muram. Kali ini, rencana awalnya untuk membiarkan klon terkuat Linley tewas telah berakhir dengan kegagalan total. Namun itu hanyalah masalah sekunder. Hal yang jauh lebih krusial adalah ia bukan hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun, melainkan justru harus kehilangan setetes kekuatan dewa utama. "Sialan! Padahal aku hanya memiliki 1 tetes." Emmanuel merasakan kekecewaan mendalam di lubuk hatinya. Jikalau seseorang terpaksa menghabiskan kekuatan dewa utama, setidaknya harus ada pencapaian yang sepadan dengan pengorbanan tersebut. Tapi apa yang ia dapatkan sekarang? Para leluhur sudah tiada. Persediaan kekuatan dewa utama milik klan terus menyusut dari waktu ke waktu, dan bahkan diawasi secara ketat oleh patriark sendiri.
Selama ini Patriark selalu bersikap tidak adil kepadaku. Mana mungkin dia mau memberiku setetes kekuatan dewa utama lagi. Sembari terbang, Emmanuel terus memutar otak mencari jalan keluar. Ini semua gara-gara Linley. Dia menolak menggunakan kekuatan dewa utama miliknya. Jika kami berhasil membunuh Bulo, Patriark pasti akan memberiku setetes kekuatan dewa utama lagi sebagai penghargaan atas pencapaian besar tersebut. Dada Emmanuel terus bergemuruh oleh rasa tidak puas. Namun tepat pada detik ini, jantung Emmanuel mendadak berdegup kencang karena didera rasa takut yang luar biasa. Ia spontan menoleh ke belakang, dan saat itulah kilatan petir hitam tampak menerjang lurus ke arahnya. Aura mengerikan yang memancar dari petir hitam tersebut membuat wajah Emmanuel seketika pucat pasi. Boom! Seluruh tubuh Emmanuel hancur berkeping-keping bersamaan dengan jatuhnya sebutir percikan ilahi. Di saat bersamaan, sesosok bayangan muncul di angkasa, yang tak lain adalah Tetua Bulo. Setidaknya aku berhasil menghabisi seorang iblis bintang 7. Saat kembali nanti, aku bisa menjadikannya sebagai alasan untuk membela diri. Tetua Bulo yang semula merasa sangat tidak rela dengan hasil pertempuran, kini merasa jauh lebih lega setelah membantai Emmanuel. Saat kembali untuk melapor nanti, ia bisa beralasan bahwa kegagalannya membunuh Linley murni disebabkan oleh campur tangan Pusro, sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk berbuat apa-apa. Tapi setidaknya ia berhasil menghabisi iblis bintang 7 musuh yang satunya lagi. Swish! Sembari mengibaskan tangannya, Tetua Bulo memungut cincin interspasial milik Emmanuel lalu mendengus. Rupanya dia memang menyisakan sebuah klon ilahi yang menetap di pegunungan Skyride. Kalau begitu, cincin ini sama sekali tidak ada gunanya bagiku. Dengan sedikit mengerahkan tenaga, ia meremas cincin interspasial tersebut hingga hancur berkeping-keping. Sementara untuk percikan ilahi yang melayang di hadapannya, Tetua Bulo bahkan tidak sudi menyentuhnya sedikit pun karena ia sama sekali tidak memedulikan benda semacam itu. Tetua Bulo menunduk memandangi tubuhnya sendiri. Aura hitam pekat yang menyelimutinya telah memudar hampir sepenuhnya. Sebaiknya aku segera pergi dari sini. Tetua Bulo memanfaatkan sisa detik yang berharga untuk langsung terbang melesat menuju arah timur dan menghilang tanpa jejak. Hanya berselang beberapa saat setelah kepergian Tetua Bulo, dua sosok bayangan tampak membelah angkasa dan tiba di tempat tersebut. Mereka adalah Linley dan Pusro. Linley menundukkan kepala, menatap dengan seksama ke arah daratan di bawahnya. Sebelumnya, ia sedang asyik mengobrol dengan Pusro, sebelum mendadak merasakan adanya riak gelombang energi yang sangat mengejutkan, memicunya bergegas mendatangi tempat ini. Potongan-potongan jasad Emmanuel yang hancur masih berhamburan di tanah, sementara percikan ilahi serta artefak ilahi miliknya tampak melayang di atasnya. Aku tetap saja terlambat datang, ucap Linley. Emmanuel sudah mati. Linley kemudian memungut percikan ilahi beserta artefak ilahi tersebut. Biarkan saja dia mati, tidak perlu dibesar-besarkan, sahut Pusro dengan nada menghina. Linley hanya bisa tertawa mendengarnya. Ia tidak merasakan duka sedikit pun atas kematian Emmanuel. Namun dengan kematiannya, aku kemungkinan besar akan menghadapi beberapa masalah setibanya di klan nanti. Linley mengernyitkan dahi. Di dalam klan, Emmanuel memiliki pengaruh dan hubungan dengan cukup banyak orang. Lihat saja nanti. Lagi pula, Bulolah yang menghabisi nyawanya. Setelah mendeteksi sisa tekanan dari kekuatan dewa utama di area ini, Linley bisa menebak dengan mudah kalau semua ini adalah perbuatan Bulo. Hei Pusro, pembicaraanmu yang tadi belum selesai. Linley berbalik dan menatap Pusro. Oh, benar juga. Pada tahun itu, begitu aku sampai di benua Muja, aku berhasil mendapatkan artefak dewa utama ini. Pusro tertawa sangat riang hingga sepasang matanya menyipit. Terlihat jelas kalau suasana hatinya sedang sangat baik saat ini. Linley mengetahui bahwa benua Muja merupakan salah satu dari 5 benua yang ada di alam infernal. Linley, apa kau pernah bertemu langsung dengan seorang dewa utama? Tanya Pusro dengan nada misterius. Linley menggelengkan kepala. Belum pernah, aku hanya pernah melihat rekaman pertarungan seorang dewa utama. Namun yang terlihat di sana hanyalah wajah raksasa samar yang terbentuk dari gumpalan energi. Itu hanyalah wujud proyeksi ilusi yang diciptakan oleh dewa utama, bukan tubuh aslinya, sahut Pusro dengan pongah. Linley, ada satu hal yang tidak kau ketahui. Saat aku baru tiba di benua Muja, aku berpapasan dengan seorang ahli tertinggi dan malah terlibat pertarungan dengannya. Bertarung? Linley tertegun.
Dan apapun jenis kemampuan yang kami pertandingkan, aku selalu kalah telak, Pusro berujar dengan nada pasrah. Kami mengadu serangan fisik, aku kalah. Kami mengadu serangan spiritual, aku tetap saja kalah. Kami mengadu kecepatan, aku pun kalah. Bahkan saat kami menguji aspek yang paling kubanggakan, yaitu kekuatan fisik, aku pun dipaksa menelan kekalahan. Linley tersentak kagum. Di saat yang sama, ia mulai bisa menebak kebenaran di balik peristiwa tersebut. Hingga akhirnya belakangan baru kusadari, hahaha, ternyata orang itu adalah seorang dewa utama. Walaupun Linley sudah menduganya, ia tetap merasa takjub saat mendengar konfirmasi tersebut secara langsung. Sesaat kemudian, ia tertawa terbahak-bahak. Pusro, kau benar-benar nekat menantang seorang dewa utama. Mana mungkin aku tahu kalau dia seorang dewa utama. Dia menyembunyikan kekuatan sejatinya dengan sangat rapat, membuatku mengira dia hanya seorang dewa tingkat tinggi biasa, jawab Pusro pasrah. Dia sama sekali tidak memancarkan tekanan agung khas dewa utama. Baru pada bagian akhir perbincangan, ketika dia menawarkan apakah aku mau diangkat menjadi utusannya atau tidak, dia baru melepaskan tekanan agungnya yang dahsyat. Saat itulah aku tersadar kalau orang itu adalah seorang dewa utama. Dewa utama dari elemen apa? Tanya Linley. Dewa utama elemen api, jawab Pusro sambil tertawa. Aku adalah seorang ahli elemen api. Saat kami mengadu teknik, kami berdua sama-sama mengerahkan serangan berelemen api. Linley, aku merasa sejak takdir mempertemukan kita, keberuntunganku selalu berjalan dengan sangat baik. Pertama kali aku berjumpa denganmu, aku berhasil meloloskan diri dari kekangan belenggu yang mengurungku selama bertahun-tahun. Lalu hanya berselang beberapa ratus tahun kemudian, aku malah diangkat menjadi utusan dewa utama. Pusro terlihat sangat puas dengan pencapaiannya. Inilah artefak dewa utama yang diberikan oleh dewa utama itu kepadaku. Sejak awal, tingkat kekuatanku sebenarnya sudah setara dengan para asura. Sekarang, setelah mendapatkan sebuah artefak dewa utama, di seluruh alam infernal hanya ada segelintir orang saja yang bisa mengungguli kekuatanku. Hanya segelintir orang, berarti kau mengakui kalau di luar sana masih ada orang yang jauh lebih kuat darimu? Linley tertawa. Tentu saja ada beberapa orang, jawab Pusro. Bagaimanapun juga, di alam infernal ini terdapat cukup banyak utusan dewa utama. Ada juga beberapa binatang ilahi yang sangat langka dan diberkahi dengan kemampuan ilahi bawaan yang luar biasa mematikan. Tapi sebenarnya, kelompok ahli paling mengerikan dari semuanya adalah para dewa tingkat tinggi yang berhasil mencapai tingkatan paragon. Linley mengangguk setuju. Seorang paragon telah menguasai dan memadukan seluruh misteri mendalam dari salah satu hukum elemen hingga mencapai tahap kesempurnaan mutlak. Memadukan 5 misteri mendalam dengan memadukan seluruh 6 misteri mendalam hingga tuntas, meskipun selisihnya hanya 1 misteri mendalam saja, jurang pemisah tingkat kekuatan yang dihasilkan benar-benar bagaikan bumi dan langit. Aku sudah sekian lama menginjakkan kaki di alam infernal, tapi sampai saat ini pun belum pernah berkesempatan melihat seorang paragon, ucap Linley sambil tertawa. Aku pun sama, Pusro menggeleng pasrah. Berdasarkan penjelasan dari dewa utama waktu itu, meskipun tingkat kekuatan para dewa tingkat tinggi paragon ini masih berada di bawah dewa utama, jumlah keberadaan mereka di seluruh alam semesta justru jauh lebih langka jika dibandingkan dengan jumlah dewa utama sendiri. Linley sangat membenarkan ucapan tersebut. Ia membatin, aku jadi penasaran, jika seseorang mampu memadukan seluruh misteri mendalam menjadi satu kesatuan utuh dan menjelma menjadi seorang paragon, sosok dewa tingkat tinggi yang paling tak tertandingi, sedahsyat apa kekuatan yang akan dia miliki nanti? Linley, ada beberapa urusan mendesak yang harus segera kubereskan. Aku pergi duluan. Pusro tertawa kecil. Mengenai urusan klan 4 binatang ilahi, jangan bertindak konyol dengan terus-menerus mempertaruhkan nyawamu untuk bertempur demi mereka tanpa henti. Prioritaskan keselamatan dirimu sendiri dan fokuslah untuk meningkatkan kekuatanmu lebih dulu. Usai berujar, Pusro segera melesat pergi. Linley terkekeh sembari melepas kepergian Pusro dengan pandangan matanya. Waktunya pulang. Linley menundukkan kepala, melirik sekilas ke arah potongan jasad Emmanuel yang berserakan di tanah, lalu segera terbang menuju pegunungan Skyride. Swoosh! Emmanuel saat ini sedang terbang dengan kecepatan tinggi melintasi ngarai Bloodbath. Para prajurit di ngarai Bloodbath sontak menatap heran ketika melihatnya. Bukankah itu tetua Emmanuel dari klan Naga Biru? Kenapa dia buru-buru sekali?
Entahlah, pasti ada urusan yang sangat mendesak. Para prajurit di ngarai Bloodbath saling berbisik heran. Saat ini, Emmanuel tidak peduli dengan omongan orang-orang. Api amarah berkobar di dalam dadanya dan kemurkaan telah memenuhi benaknya. Ia langsung melesat menuju kediaman ayahnya, Forhan. Brak! Pintu didorong terbuka dengan kasar. Forhan sedang duduk di kamarnya sambil menikmati teh dengan tenang. Ia langsung tersentak. Emmanuel, apa yang kau lakukan di sini? Emmanuel tidak menjawab. Ia berbalik dan menutup pintu dengan keras. Kubrak! Emmanuel langsung berlutut. Kedua lututnya menghantam lantai dengan keras. Bahkan permukaan lantai yang keras sampai retak karena benturan tersebut. Forhan segera berdiri. Emmanuel, apa yang kau... Ayah! Seru Emmanuel dengan nada penuh duka dan kemarahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Forhan mulai merasakan firasat buruk. Klon ilahi airku hancur. Ini semua karena Linley sialan itu. Karena dia, jawab Emmanuel dengan seluruh tubuh gemetar. Ini semua gara-gara dia. Pertama, dia sengaja menolak ikut bertarung, lalu dia malah berpisah jalan dariku. Pikiran Forhan seketika menjadi kosong. Anaknya hanya memiliki dua tubuh, yaitu klon ilahi air dan klon ilahi angin. Kekuatan klon ilahi angin miliknya sangat biasa, dan ia belum berhasil memadukan satupun misteri mendalam. Kini, anaknya bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyatukan percikan ilahi elemen air dan memulihkan tingkat kekuatannya yang dulu. Bagaimana kejadian yang sebenarnya? Katakan dengan jelas, desak Forhan buru-buru. Baik, ayah. Wajah Emmanuel tampak dipenuhi kemarahan. Karena sekarang ia sudah menemukan tempat untuk mengadu, ia segera menceritakan semuanya secara rinci. Hanya saja, cerita yang keluar dari mulut Emmanuel sudah diputarbalikkan. Segala hal yang dilakukan Linley digambarkan seolah-olah sengaja dirancang untuk mencelakai Emmanuel. Istana Naga Biru, lantai 5, di dalam ruang samping. Tetua Agung sedang duduk bersila di atas sajadah, mendalami latihannya dengan tenang. Tiba-tiba, kening Tetua Agung berkerut dan ia membuka mata. Kenapa mereka berdua ke sini? Tetua Agung segera berdiri dan berjalan menuju aula utama. Tetua Agung, seru Forhan dari luar. Tak lama kemudian, Forhan dan Emmanuel melangkah masuk ke aula utama di lantai 5. Apa yang kalian lakukan? Menerobos masuk seperti ini? Tegur Tetua Agung dengan suara dingin dan tidak senang. Tetua Agung, klon ilahi air milik Emmanuel hancur, ucap Forhan panik. Apa? Tetua Agung terkejut. Ia langsung menatap Emmanuel. Emmanuel, bukankah kau dan Linley pergi bersama untuk menjalankan misi ini? Lagi pula, kau dan Linley membawa setetes kekuatan dewa utama. Gubrak! Emmanuel langsung berlutut dengan keras. Tetua Agung, aku dan Linley berhadapan dengan 3 iblis bintang 7 yang luar biasa kuat. Salah satunya adalah Tetua Bulo dari klan Ashcroft, jawab Emmanuel buru-buru. Raut wajah Tetua Agung seketika berubah. Ternyata dia, mengingat kedudukannya, dia pasti dibekali setetes kekuatan dewa utama. Namun, jika kau dan Linley masing-masing mengerahkan kekuatan dewa utama, lalu bekerja sama, sekalipun Bulo menggunakan kekuatan dewa utama miliknya, kalian berdua harusnya bisa meloloskan diri dengan selamat. Linley sialan itu hanya menonton dan membiarkanku mati tanpa mau membantu, sahut Emmanuel buru-buru. Saat aku berada dalam situasi genting, dia sama sekali tidak membantu. Setelah itu, seorang ahli mendadak muncul dan memerintahkan Bulo untuk menghentikan serangannya. Ahli itu menyuruh Bulo pergi, jadi kukira aku sudah aman. Linley kemudian beralasan ada hal yang harus dibicarakan dengan ahli tersebut, jadi dia menyuruhku pulang duluan. Aku tidak curiga sedikit pun dan langsung pergi sendirian. Namun siapa yang menyangka, baru saja aku pergi, aku kembali dihadang oleh Bulo dan dibunuh olehnya. Tetua Agung, ini pasti sudah direncanakan oleh Linley. Dia pasti diam-diam menggunakan indera ilahi untuk berkomunikasi dengan Bulo dan menyuruh Bulo menghadangku. Kalau tidak, mana mungkin Bulo yang sudah pergi bisa berbalik arah untuk menyerangku. Tetua Agung mengerutkan kening setelah mendengar cerita itu, kemudian berkata, tindakan Linley yang tidak membantumu sejak awal memang menunjukkan kalau dia berniat mencelakaimu. Namun mengenai serangan susulan dari Bulo, tidak ada bukti kuat yang memastikan apakah Linley menggunakan indera ilahi untuk bersekongkol dengan Bulo atau tidak. Meskipun Linley tidak menolongmu, kau tidak mati saat itu. Kematianmu murni disebabkan oleh serangan Bulo. Hal itu tidak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada Linley. Tetua Agung! Emmanuel berseru panik. Meskipun Tetua Agung adalah nenek kandungnya, wanita itu terlalu kaku dan tidak berperasaan.
Bahkan putranya sendiri, Forhan, harus memanggilnya dengan sebutan Tetua Agung. Tetua Agung, coba pikirkan baik-baik. Jika Linley tidak berniat membunuh Emmanuel, mana mungkin klon ilahi air milik Emmanuel bisa sampai mati? Sahut Forhan panik. Kenapa dia tidak pulang bersama Emmanuel? Kenapa dia bersikeras agar mereka berpisah jalan? Kalaupun dia ingin berbicara empat mata dengan orang itu, bukankah dia bisa menyuruh Emmanuel menunggu di tempat yang agak jauh? Selain itu, Bulo yang sudah diusir oleh ahli misterius tersebut, kenapa dia berani kembali dan menyerang? Dia pasti sudah bersekongkol dengan Linley. Ayah dan anak itu terus mencecar Tetua Agung. Namun mereka semua melupakan satu hal. Bulo, setelah mengaktifkan kekuatan Dewa Utama, mampu menggunakan kekuatan setingkat Dewa Utama untuk melakukan pengintaian. Tetua Agung, desak Forhan panik. Tetua Agung memandang ke arah Emmanuel. Gubrak! Forhan tiba-tiba ikut berlutut di lantai. Dengan suara gemetar penuh kepanikan, ia berseru, "Ibu!" Tubuh Tetua Agung seketika bergetar. Sejak ia memerintahkan Forhan untuk memanggilnya Tetua Agung, sudah bertahun-tahun lamanya putranya itu tidak pernah lagi memanggilnya ibu. "Ibu, Emmanuel adalah putra tunggalku. Sekarang klon ilahi air miliknya sudah mati. Klon ilahi anginnya sangat sulit untuk meningkatkan kekuatannya, meskipun telah melewati waktu yang tak terhitung lamanya. Ibu, masa depan cucumu sudah dihancurkan oleh Linley. Bagaimana bisa ibu bersikap sedingin ini?" Sembari berbicara, air mata Forhan mulai bercucuran. Tetua Agung merasakan hatinya terenyuh. Jikalau ia ingin menghukum Linley, hanya dengan sedikit berpihak pada keluarganya, ia memang bisa menjatuhkan hukuman padanya. "Ibu!" seru Forhan panik. Tetua Agung menatap kedua pria yang sedang berlutut di hadapannya. Yang satu adalah putranya, dan yang satunya lagi adalah cucunya. Tetua Agung menarik napas dalam-dalam, lalu berujar lembut, "Anakku, berdirilah." Tetua Agung memang jarang menunjukkan emosinya, dan di dalam klan ia selalu memberikan kesan sebagai sosok yang kaku dan tidak berperasaan. Namun, ia tetaplah seorang ibu. Di lubuk jiwanya yang paling dalam, masih ada sisi yang sangat lembut. Ia tidak sepenuhnya berhati batu dan tidak berperasaan. Mendengar ucapan itu, Forhan dan Emmanuel seketika merasa sangat gembira. "Ibu, klon ilahi milik Linley saat ini sedang berada di pegunungan Skyride. Kita bisa langsung menginterogasinya sekarang juga," ucap Forhan buru-buru. "Klan kita harusnya bersatu dan saling membantu, tapi Linley justru berani bertindak keji seperti ini. Meskipun kita tidak menghukum mati dirinya, kita harus menjatuhkan hukuman yang sangat berat padanya." "Benar, hukum dia dengan berat," sahut Emmanuel. "Selain itu, atas dasar apa dia yang hanya seorang junior berhak memegang cincin naga biru peninggalan leluhur? Cincin naga biru itu harusnya berada di tangan nenek. Sekalipun nenek tidak membutuhkannya, benda itu harus diberikan kepada ayah." Tetua Agung hanya terdiam. "Ibu, apakah kita perlu mengutus seseorang untuk memanggil Linley ke sini?" tanya Forhan buru-buru. Tubuh asli dan klon ilahi angin Linley saat ini masih berada di luar, sedangkan klon ilahi api, air, dan bumi miliknya menetap di pegunungan Skyride. Tubuh-tubuh klon itu bisa langsung diinterogasi sekarang juga. "Kenapa buru-buru sekali?" Tetua Agung melirik ke arah mereka berdua. "Kalaupun aku harus menghukumnya, mana bisa aku menjatuhkan hukuman pada klon-klon itu? Tubuh asli Linley bahkan belum kembali ke sini." Forhan dan Emmanuel seketika tersadar. "Benar. Kita sebaiknya tidak menginterogasinya sekarang. Kalau tidak, jika kita menginterogasi klon-klon miliknya, dia mungkin akan ketakutan dan tubuh aslinya malah melarikan diri. Itu tidak akan sebanding," sahut Emmanuel buru-buru. Di mata Emmanuel dan Forhan, nilai dari klon-klon milik Linley jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tubuh aslinya. Bagaimanapun juga, terdapat perbedaan tingkat kekuatan di antara klon-klon yang dimiliki oleh seorang ahli. Tubuh yang paling kuatlah yang paling menentukan segalanya. Sementara itu, di wilayah prefektur Indigo, tempat di mana 4 dari 8 klan besar bermarkas, pemimpin klan Ashcroft yang telah pindah ke sini dari alam kematian saat ini sedang berbincang dengan klon ilahi air milik Bulo. Bagaimanapun juga, klon ilahi kematian milik Bulo masih dalam perjalanan pulang. "Kau bilang dia memiliki sebuah artefak dewa utama?" Sepasang mata milik patriark ini berwarna merah darah, dan alisnya tampak sangat keji. Rambut hitam panjangnya yang memancarkan cahaya hijau menjuntai hingga ke lutut, dan 2 ekor ular hijau yang menggantung di telinganya saat ini sedang menatap tajam ke arah Bulo. Sosok ini merupakan pemimpin dari klan Ashcroft sekaligus leluhur dari klan ular neraka.
ahli paling kuat yang ada di dalam klan ular neraka. Benar, Ayah. Artefak dewa utama itu luar biasa hebat, jawab Bulo dengan hormat. Dia juga memintaku untuk menyampaikan sebuah pesan kepadamu. Dia berkata kalau dia tidak membunuhku karena masih memberi muka kepada ayah. Namun jika di masa mendatang kita berani menyentuh Linley, maka akibatnya kita bisa membayangkannya sendiri. Lancang sekali. Sang patriark mendengus dingin. Artefak dewa utama miliknya berelemen api. Berarti dia kemungkinan besar merupakan utusan dari dewa utama api. Sang patriark merenungkan hal ini sejenak, lalu ia langsung berseru, "Ikut aku mengunjungi klan Bolin." "Baik, Ayah." Seketika itu juga, patriark klan ular neraka langsung memimpin Bulo berjalan menuju markas klan Bolin yang berada tak jauh dari sana. Klan 4 binatang ilahi dipimpin oleh klan naga biru, sedangkan 8 klan besar merupakan sebuah aliansi sementara. Saat ini, klan yang paling kuat di antara mereka, yaitu klan Bolin dari alam celestial, bertindak sebagai pemimpin aliansi. Klan Bolin, Istana Radian. Istana Radian berdiri megah dengan tinggi mencapai lebih dari 100 meter, ditopang oleh jajaran pilar besar yang memancarkan cahaya putih lembut. Saat ini, di luar istana tersebut, Bulo berdiri seorang diri dengan sikap penuh hormat. Sementara di dalam istana, tampak 8 sosok bayangan sedang duduk berkumpul. Kedelapan orang ini merupakan para patriark dari 8 klan besar. Lebih tepatnya, 4 di antara mereka merupakan tubuh asli dari para patriark, sedangkan 4 lainnya adalah klon golem dari para patriark dari 4 klan lainnya yang berada jauh di ujung seberang prefektur Indigo. Klon golem ini berupa golem dewa kematian yang menyimpan sedikit kesadaran di dalamnya. Tujuan dihadirkannya golem dewa kematian di tempat ini adalah agar mereka semua bisa merundingkan berbagai hal bersama-sama. Bulo menceritakan kembali jalannya pertempuran dengan penuh hormat. Begitu selesai berbicara, ia berkata dengan tegas, "Hanya itu saja." Suara dari kedelapan patriark terdengar dari dalam istana, saling menyahut dalam sebuah perbincangan. "Reinales, klanmu sejak dulu selalu berada di alam infernal. Kau pasti sudah sangat mengenali para ahli yang ada di sana. Apa kau pernah mendengar nama Fusro ini? Aku belum pernah mendengar ada orang di alam infernal yang menggunakan nama tersebut. Terlepas dari hal itu, jika dia memiliki sebuah artefak dewa utama jenis senjata, dia sudah pasti merupakan utusan dari seorang dewa utama. Memangnya kenapa kalau dia seorang utusan dewa utama? Jika dia berani bertindak semena-mena terhadap 8 klan besar kita dan benar-benar menyudutkan kita, kita tinggal menghabisinya saja. Selama bukan kita yang menyerang duluan, dewa utama yang berada di belakangnya pasti tidak akan menyalahkan kita." Mendengar ucapan itu, hati Bulo diam-diam merasa sangat terkejut. Namun, Bulo juga mengetahui bahwa dari 8 patriark, 7 diantaranya merupakan utusan dewa utama. Sementara patriark ke-8 bukanlah seorang utusan dewa utama, tetapi tetap memiliki sebuah artefak dewa utama. Bahkan, patriark ke-8 ini sebenarnya merupakan sosok yang paling kuat di antara mereka semua. Bagaimanapun juga, para patriark dari klan 4 binatang ilahi juga memiliki artefak dewa utama. Mengingat 8 klan besar memiliki nyali besar untuk menggempur klan 4 binatang ilahi, mana mungkin mereka tidak membekali diri dengan kekuatan yang memadai. Masih berapa lama lagi sebelum aku sendiri bisa memiliki sebuah artefak dewa utama? Bulo membatin. Namun, ia sangat memahami bahwa sekalipun ke-8 patriark tersebut tidak dibekali artefak dewa utama, tingkat kekuatan mereka tetap luar biasa tangguh. Justru karena kekuatan mereka yang sangat hebat itulah, mereka bisa menarik perhatian dan dinilai tinggi, hingga akhirnya dianugerahi artefak dewa utama. Di mata Bulo, ke-8 patriark merupakan sosok-sosok yang berdiri tinggi di puncak. Memang sudah sewajarnya bagi seorang utusan dewa utama untuk berada jauh di atas orang-orang biasa. "Jangan gegabah menambah musuh baru." Sebuah suara yang agak serak terdengar menegur dari dalam istana. Bagaimanapun juga, kita tidak perlu mengkhawatirkan Fusro. Saat ini, aku justru curiga pada sosok yang lain. Bulo, aku ingin bertanya, saat kau berhadapan dengan Linley, apa kau juga yakin kalau dia hanyalah seorang dewa tingkat menengah? Apa kau sama sekali tidak mendeteksi adanya sedikit pun aura dewa tingkat tinggi darinya? Iya, aku tidak bisa merasakan apa-apa. Saat aku menyebarkan indera ilahi, aku hanya bisa merasakan kalau dia seorang dewa tingkat menengah, jawab Bulo. Suara serak itu kembali menggema. Tepat sekali. Aku sangat memahami tingkat kekuatan Bulo. Sejak awal klan Ashcroft, kalian memang mengkhususkan diri dalam aspek jiwa.
Sedangkan Bulo termasuk salah satu anggota tertinggi yang telah mencapai tingkat pencapaian yang sangat tinggi dalam urusan jiwa. Jumlah orang di seluruh alam infernal yang mampu menyembunyikan kekuatannya hingga membuat Bulo tidak menyadarinya bisa dihitung dengan jari. Seseorang dengan tingkat kekuatan sehebat ini harusnya tidak lebih lemah dariku. Jika Linley memang sekuat itu, tentu sangat mudah baginya untuk membunuh Bulo. Tapi dia tidak melakukannya. Bahkan pada kenyataannya, Fusro itulah yang menyelamatkannya. Aku curiga kalau Linley ini sebenarnya memang hanya seorang dewa tingkat menengah. Alasan kenapa jiwanya bisa begitu kuat adalah karena dia memiliki sebuah artefak dewa utama pelindung jiwa. Benarkah dia hanya seorang dewa tingkat menengah? Patriark Bolin, jangan bercanda seperti itu, sahut seseorang seketika. Bulo yang mendengarkan percakapan itu dari luar aula juga merasa hal tersebut sangat sulit dipercayai. Suara dari kedelapan patriark terus bergema dari dalam aula. Aku tidak sedang bercanda. Coba pikirkan baik-baik. Selama bertahun-tahun ini, sejak kapan ada anggota klan empat binatang ilahi yang mampu menggunakan teknik menyembunyikan aura untuk melancarkan serangan kejutan? Tidak pernah ada. Bukannya mereka tidak mau melakukannya, melainkan karena mereka memang tidak mampu. Suara serak itu kembali melanjutkan. Klan Bolin, klan Ashcroft, dan klan Edric semuanya terkenal karena kemampuan jiwa yang berada di tingkat sangat tinggi. Menyembunyikan aura seseorang hingga ke tingkat di mana kita pun tidak bisa mendeteksinya. Berapa banyak ahli di seluruh alam infernal yang mampu melakukannya? Jika Linley berada di tingkat sehebat itu, mustahil Bulo bisa kembali hidup-hidup. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan. Linley sendiri sebenarnya memang hanya seorang dewa tingkat menengah. Wajar saja jika tidak ada yang bisa mendeteksi aura dewa tingkat tinggi dari tubuhnya. Para pemimpin klan yang lain pun bukan orang bodoh. Sebelumnya mereka semua terkesima oleh kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Linley, sehingga tidak ada yang berani memikirkan kemungkinan ini. Namun sekarang, setelah Patriark Bolin menjelaskannya, mereka mulai menalar argumen tersebut dengan cermat dan tiba-tiba menyadari kebenarannya. Semua pemimpin klan seketika tertegun. Linley kemungkinan besar memang seorang dewa tingkat menengah. Namun, bagaimana bisa serangannya begitu kuat? Kudengar teknik ruang gravitasi miliknya sangat hebat, hingga sebagian besar dewa tingkat tinggi sama sekali tidak mampu melawannya. Bahkan jiwa para iblis bintang 6 pun akan terpengaruh, membuat mereka bisa dihabisi dengan mudah. Benar, dalam pertempuran, kekuatan Linley tidak lebih lemah daripada seorang iblis bintang 7. Sebuah suara kuno menyahut. Kalau begitu, satu-satunya penjelasan adalah pemahaman Linley terhadap misteri mendalam sudah terlalu kuat. Aku memperkirakan dia telah menguasai dan memadukan 5 misteri mendalam dari hukum bumi. Jika tidak, mana mungkin seorang dewa tingkat menengah bisa memiliki kekuatan di tingkat seperti ini? Kekuatan yang ditunjukkan Linley memang berada di tingkat tersebut. Namun, hal yang tidak mereka ketahui adalah Linley sebenarnya baru memadukan 3 jenis misteri mendalam. Hanya saja berkat bantuan batu hitam serta metode unik dalam memanfaatkan hukum alam yang dimiliki oleh Raiskem, daya tarik gravitasinya meningkat hingga lebih dari 100 kali lipat. Oleh karena itu, kekuatan Linley tentunya bisa menandingi seseorang yang telah memadukan 5 jenis misteri mendalam. Seorang dewa tingkat menengah yang telah memadukan 5 misteri mendalam, seluruh pemimpin klan di dalam aula benar-benar tercengang. Aku menduga alasan kenapa Linley belum memutuskan untuk menjadi dewa tingkat tinggi adalah karena dia ingin memadukan setiap misteri mendalam selangkah demi selangkah. Tampaknya saat ini dia sedang perlahan-lahan memadukan misteri mendalam yang keenam. Hari di saat dia menjadi dewa tingkat tinggi juga akan menjadi hari yang sama ketika dia menyelesaikan perpaduan seluruh 6 misteri mendalam secara sempurna. Suara serak itu kembali menggema. Linley ini, harus kuakui, dia memiliki tekad yang luar biasa dan ambisi yang sangat besar. Hasil dari diskusi ini membuat kedelapan patriark benar-benar terkesima. Karena biasanya, ketika para ahli berlatih, proses memadukan misteri mendalam dari sebuah hukum alam adalah hal yang sangat sulit. Karena itulah mereka semua memilih untuk menjadi dewa tingkat tinggi secepat mungkin, baru kemudian perlahan-lahan memadukan misteri mendalam tersebut. Sebuah suara melengking menyahut. Dia baru menjadi dewa tingkat menengah, tapi sudah memiliki kekuatan yang begitu mengagumkan. Jika kelak dia menjadi dewa tingkat tinggi dan menyentuh tingkat kesempurnaan dalam hukum alam, maka kekuatannya akan berada di puncak tertinggi.
Jika salah satu patriark dari klan empat binatang ilahi berani menganugerahkan sebuah artefak dewa utama kepadanya, maka orang ini dengan artefak dewa utama dalam genggamannya bisa mendominasi kita semua. Ketika seseorang mencapai kesempurnaan dan menjadi seorang paragon dari suatu hukum alam, orang tersebut akan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jika dipadukan dengan sebuah artefak dewa utama, ia bisa dibilang tidak akan tertandingi oleh siapapun kecuali oleh para dewa utama sendiri. Linley ternyata luar biasa tangguh. Bulo yang masih mendengarkan dari luar aula ikut merasa ngeri. Ia membatin, tapi itu masuk akal. Jika secara teori dia hanyalah seorang dewa tingkat menengah, tapi bisa menggunakan ruang gravitasi yang begitu mengerikan, dia setidaknya harus sudah memadukan 5 misteri mendalam. Dia pasti saat ini sedang memahami misteri mendalam yang keenam. Jumlah dewa tingkat tinggi, tingkat paragon, bahkan lebih sedikit daripada jumlah dewa utama. Setiap dari mereka adalah sosok agung di zamannya, yang terkuat di antara para ahli tertinggi. Linley ini tidak boleh dibiarkan hidup. Sebuah suara rendah yang berat berseru penuh amarah. Melihat kondisinya sekarang, Linley bisa saja menerobos kapan saja dan memadukan 6 misteri mendalam. Pada saat itu, sangat wajar bagi para patriark dari klan empat binatang ilahi untuk merelakan salah satu artefak dewa utama mereka kepadanya. Jika sampai terjadi, kita semua akan tamat. Jika hal itu benar-benar terjadi, bahkan para dewa utama pun tidak akan sudi membantu kita. Kedelapan patriark seketika diliputi rasa terkejut dan amarah. Para dewa utama merupakan sosok yang kedudukannya sangat tinggi. Para utusan dewa utama tidak lebih dari sekedar bawahan mereka. Dan dewa utama biasanya tidak terlalu memedulikan urusan para utusan mereka. Selama sang utusan mampu menjalankan tugas yang diberikan, hal itu sudah dirasa cukup. Namun, ada satu jenis dewa yang berbeda. Seorang dewa tingkat tinggi, tingkat paragon. Bahkan para dewa utama pun rela menurunkan derajat mereka demi meminta seorang paragon dengan sungguh-sungguh untuk bersedia menjadi utusan mereka. Para patriark dari 8 klan besar merasakan jantung mereka berdegup kencang. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau klan empat binatang ilahi secara diam-diam bisa melahirkan sosok yang luar biasa berbakat seperti ini. Jika hal ini terus dibiarkan, akibatnya akan sangat mengerikan. Linley harus dihabisi. Sebuah teriakan penuh amarah terdengar dari dalam aula. Pertempuran antara kita dan klan empat binatang ilahi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut seperti ini. Kita harus mempercepatnya. Tidak perlu memedulikan utusan dewa utama yang satunya lagi. Ancaman terbesar kita saat ini adalah Linley. Kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk melenyapkannya. Tak peduli seberapa besar biayanya, tak peduli pengorbanan apapun yang harus kita lakukan, kita wajib melenyapkannya. Awalnya, 8 klan besar tidak terlalu memikirkan tentang Linley. Namun sekarang setelah merenungkannya, mereka menyadari bahwa ia merupakan ancaman yang sangat besar bagi mereka. Sebuah ancaman yang cukup membuat mereka panik. Bagaimanapun juga, bahkan di seantero 4 alam tinggi sekalipun, kelahiran setiap paragon merupakan sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang seluruh alam. Pegunungan Skyride, ngarai Bloodbath, Emmanuel dan Forhan sedang menunggu di Istana Naga Biru. Tepat pada saat ini, sesosok bayangan membelah angkasa, terbang langsung menuju ke ngarai Bloodbath dan mendarat tepat di depan Istana Naga Biru. Pria dengan rambut biru panjang yang terurai bebas ini adalah patriark dari klan Naga Biru, Gislason. Tetua Agung memandang keluar jendela dengan heran. Emmanuel dan Forhan pun segera menoleh, dan mereka melihat Gislason melangkah masuk sembari tersenyum. "Adikku," ucapnya pada Tetua Agung. Patriark, Emmanuel dan Forhan segera memberi hormat. "Kalian berada di sini juga? Baguslah. Jadi tidak perlu mengutus seseorang untuk mencari kalian." Gislason terkekeh sambil berjalan menuju tahta. Ia kemudian duduk dan tersenyum ke arah Tetua Agung. "Adikku, tahukah kau kalau dalam pertempuran yang dijalani Linley dan Emmanuel, 2 iblis bintang 7 dari pihak musuh telah tewas?" Gislason kembali terkekeh sembari menatap Emmanuel. "Emmanuel, kudengar setelah itu ada seorang iblis bintang 7 lainnya yang menyerangmu dan Linley. Ceritakan padaku bagaimana hasilnya." Kabar yang diterima Gislason ini diperoleh dari para agen intelijen mereka. Karena kedua belah pihak sama-sama mengerahkan kekuatan dewa utama dalam pertempuran tersebut, 3 anggota regu iblis bintang 6 dari klan Naga Biru yang berhasil selamat langsung berpencar melarikan diri. Bulo kemudian memburu Emmanuel dan juga mengejar ke arah Linley.
Tentu saja, para iblis bintang 6 tersebut melarikan diri ke arah yang berlawanan. Oleh karena itu, hanya Linley, Emmanuel, Bulo, dan Fusro saja yang mengetahui apa yang terjadi di antara mereka setelah momen itu. Patriark, Emmanuel langsung berlutut sembari terisak. Klon ilahi airku telah hancur. Musuh kita adalah Bulo. Aku sudah menghabiskan setetes kekuatan dewa utama, tapi Linley sama sekali tidak menggunakan miliknya. Dia juga menolak menolongku. Gislason seketika mengernyitkan dahi. Bagaimana bisa sampai seperti itu? Tanyanya. Emmanuel segera menceritakan kembali kejadian tersebut secara rinci. Namun tentu saja, ia sengaja mengubah beberapa bagian cerita agar Linley terkesan ingin mencelakainya. Apa yang baru saja kau katakan? Sebuah artefak dewa utama? Gislason terkejut. Emmanuel, kau bilang sebuah artefak dewa utama? Tetua Agung ikut terkejut. Benar. Emmanuel pun terkejut melihat raut keterkejutan di wajah mereka. Kenapa kau tidak mengatakannya padaku sejak awal? Tetua Agung mengernyit tidak senang. Sebab sebelumnya saat Emmanuel menceritakan kejadian ini kepada Tetua Agung, ia hanya mengatakan bahwa ada seorang ahli yang menghentikan Bulo. Ia sama sekali tidak menyinggung soal artefak dewa utama tersebut. Apakah hal itu sangat penting? Emmanuel bingung. Siapa nama orang itu? Tanya Gislason buru-buru. Emmanuel masih mengingat dengan jelas percakapan antara Linley dan Fusro. Ia segera menjawab. Orang itu bernama Fusro. Fusro? Tetua Agung tampak agak bingung. Gislason sempat terpaku sejenak, tetapi kemudian ia tertawa lepas. Ia langsung berseru, "Adikku, mari ikut aku pergi sebentar." "Baik, kakak." Tetua Agung segera mengikutinya dari belakang. Patriark Gislason dan Tetua Agung langsung melangkah meninggalkan istana Naga Biru, menyisakan Emmanuel dan Forhan yang berdiri terpaku di dalam istana dengan perasaan yang benar-benar bingung. "Ayah, apa maksud dari semua ini?" tanya Emmanuel. Mungkinkah Patriark mengenal orang itu? Forhan pun tidak sepenuhnya mengerti. Pegunungan Skyride. Di dalam sebuah ngarai, Linley, Delia, dan Bebe saat ini sedang berkumpul bersama. Tubuh asli Linley masih dalam perjalanan pulang, sehingga sosok yang ada di sini tentu saja hanyalah salah satu klonnya. Sementara Delia dan Bebe, mereka berdua sudah kembali dari kunjungannya ke kota Mer. "Bebe, bagaimana rasanya bepergian keluar? Jika dilihat dari raut wajahmu, tampaknya kau bersenang-senang di sana," ucap Linley sambil tertawa. "Tentu saja rasanya sangat menyenangkan," sahut Bebe sambil menggosok hidungnya. Ia kemudian tertawa. "Hahaha. Tapi alasan kenapa aku terlihat begitu gembira bukan karena perjalanan itu, tapi karena, bos, aku sudah berhasil menguasai misteri mendalam kelima dari hukum kegelapan." Linley tersentak kaget. "Bos, bukankah sebelumnya kita sedang bersaing?" "Bagaimana denganmu sendiri?" tanya Bebe dengan pongah. Linley menggelengkan kepala sembari tertawa pasrah. "Aku kalah, aku masih tertahan di titik hambatan misteri mendalam kekuatan dan belum berhasil menerobosnya." Bebe tertawa puas. Delia menutup mulutnya sambil terkikik. "Lihatlah kalian berdua, bahkan dalam hal seperti ini pun kalian harus bersaing. Kalian benar-benar seperti sepasang anak kecil." "Habisnya kami tidak ada kerjaan lain," sahut Bebe sambil nyengir. "Delia, Bebe, kalian berdua sejak dulu memang tidak menyukai Emmanuel, kan?" Sembari berbicara, Linley segera membentangkan domain dewanya, menutup rapat seluruh akses suara dari luar. "Iya, aku sangat membenci orang itu," jawab Bebe. "Waktu itu dia bahkan berniat merebut cincinmu, bos. Dia juga berniat membunuhmu," sahut Delia dengan wajah muram. "Selain itu, bukankah kau bilang kalau dia memaksamu untuk menemaninya dalam misi kali ini?" "Kalian tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kalaupun dia berniat membunuhku, dia sudah tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Delia, Bebe, bahkan untuk membunuh kalian berdua pun dia akan kesulitan." "Maksudmu bagaimana?" Bebe dan Delia sama-sama terkejut. "Dalam misi kami kali ini, misi yang dia paksakan agar ku ikuti, hasilnya dia justru mati," jawab Linley sambil tertawa. "Klon ilahi airnya yang paling kuat sudah hancur. Tubuhnya yang tersisa saat ini sangatlah lemah." "Dia benar-benar mati?" "Hore!" seru Bebe dengan penuh kegembiraan. "Kalian berhadapan dengan musuh yang kuat. Bagaimana dengan klon milikmu sendiri? Kau tidak apa-apa kan?" tanya Delia cemas. Delia selalu merasa khawatir setiap kali Linley pergi menjalankan misi. Bagaimanapun juga, peperangan antara klan 4 binatang ilahi dan 8 klan besar membuat setiap regu selalu bertaruh nyawa di ujung tanduk dalam setiap misi mereka.
Tentu saja aku baik-baik saja, jawab Linley sambil tertawa. Namun ia mendadak mengernyitkan kening, lalu berbalik menatap ke arah langit. Di atas sana, tampak 4 sosok bayangan sedang terbang mendekat dengan kecepatan tinggi. Linley segera menarik kembali domain dewanya, dan keempat orang tersebut mendarat tepat di hadapannya. Tetua Linley, keempat orang itu membungkuk hormat. Ada urusan apa? Tanya Linley. Orang yang memimpin berkata dengan penuh hormat. Tetua Linley, kami diutus atas perintah dari keempat pemimpin klan untuk memanggil Anda menghadap ke Istana Agung Empat Binatang Ilahi. Keempat pemimpin klan, Linley tertegun. Ia sudah sekian lama tinggal di alam infernal, tetapi sejauh ini ia baru pernah bertatap muka dengan Patriark Gislason dari klan Naga Birunya sendiri. Sedangkan untuk ketiga pemimpin klan lainnya, ia belum pernah melihat mereka sama sekali. Tetua Linley, tolong bergegaslah. Keempat pemimpin klan saat ini sudah menunggu Anda di Istana Agung, desak pemimpin utusan tersebut. Baiklah, Linley menganggukkan kepala. Linley segera berbalik menatap Delia dan Bebe, tersenyum sembari mengangguk ke arah mereka berdua. Aku harus pergi sebentar, ucapnya. Detik berikutnya, ia langsung melesat terbang ke angkasa. Keempat prajurit tersebut mengikuti tepat di belakang Linley, membentuk satu barisan lurus terbang menuju ngarai Bloodbath. Hanya berselang sesaat kemudian, Linley tiba di ngarai Bloodbath. Dari kejauhan, ia langsung bisa melihat Istana Naga Biru yang megah berdiri kokoh. Ternyata panggilannya ke Istana Agung. Selama ini aku belum pernah menginjakkan kaki di Istana Agung. Di ngarai Bloodbath sendiri, total terdapat 5 bangunan istana. Istana Agung Empat Binatang Ilahi merupakan tempat berkumpulnya para pemimpin klan dari klan Empat Binatang Ilahi untuk merundingkan berbagai urusan penting bersama-sama. Namun hari ini, Istana Agung Empat Binatang Ilahi secara khusus membukakan pintu gerbangnya hanya untuk menyambut kedatangan Linley. Bangunan Istana Agung Empat Binatang Ilahi berdiri megah dengan tinggi mencapai lebih dari 100 meter, dengan keempat dindingnya dipenuhi oleh ukiran indah dari 4 jenis binatang ilahi yang berbeda. Atmosfer di sekeliling Istana Agung terasa sangat agung dan sakral. Di depan pintu gerbang Istana Agung, tampak barisan prajurit dari ngarai Bloodbath berdiri berjaga dengan ketat. Tetua Linley, para penjaga membungkuk, memberi hormat dengan penuh khidmat. Linley tersenyum sembari menganggukkan kepala, lalu melangkah memasuki Istana Agung. Deru suara berat bergemuruh saat pintu gerbang raksasa Istana Agung perlahan tertutup rapat tepat di belakangnya. Linley mengedarkan pandangannya dengan seksama, tetapi tidak ada satu orang pun yang terlihat di aula utama lantai 1 ini. Linley, naiklah ke lantai 2. Sebuah suara terngiang di telinga Linley. Patriark? Ia segera melangkah menuju sebuah ruangan di samping aula utama yang memiliki tangga menuju ke lantai atas. Setelah menaiki anak tangga, Linley tiba di lantai 2 Istana Agung tersebut. Lantai 2 ini jelas berukuran jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan aula utama di lantai 1. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja bundar berukuran sangat besar dengan 6 sosok tampak duduk mengelilinginya. Dari ke-6 orang tersebut, Linley hanya mengenali 2 orang. Yang satu adalah Patriark, sedangkan yang lainnya adalah Tetua Agung. Melihat dari pakaian dan auranya, wanita lain yang duduk di meja itu pastilah sang matriark dari klan burung Vermilion. Linley mengamati mereka satu persatu. Klan Naga Biru, klan burung Vermilion, klan Harimau Putih, klan Kura-Kura Hitam. Keempat klan tersebut tanpa diragukan lagi memiliki penampilan serta aura khas mereka tersendiri yang sangat unik. Ia bisa langsung mengenali mereka hanya dalam sekali lirik. Di meja bundar tersebut, klan Naga Biru diwakili oleh 2 orang, klan Kura-Kura Hitam juga 2 orang, sedangkan klan Harimau Putih dan klan Burung Vermilion masing-masing memiliki 1 perwakilan. Linley, duduklah. Wanita berparas cantik dari klan Burung Vermilion itu tiba-tiba berbicara sembari terkekeh pelan. Anggota yang lain pun ikut melemparkan senyum hangat ke arah Linley, dan Gislason tertawa. Linley, tidak perlu sungkan. Pertemuan kita di sini bisa dibilang santai saja. Duduklah. Baik. Linley seketika merasakan kehangatan yang mengalir di dalam hatinya. Linley menyadari bahwa orang-orang yang ada di hadapannya ini merupakan tokoh-tokoh tertinggi di dalam klan Empat Binatang Ilahi, yang merupakan putra dan putri kandung dari keempat dewa utama tersebut. Linley, alasan kami memanggilmu ke sini adalah untuk menanyakan beberapa hal mengenai Fusro. Gislason membuka pembicaraan. Fusro? Linley terkejut. Ternyata pihak klan bisa mengendus hubungan di antara dirinya dan Fusro dalam waktu sesingkat ini.
Salah seorang pria yang hadir di sana mengenakan jubah putih yang dihiasi corak unik, membuatnya tampak seolah-olah ditenun dari kulit harimau. Pria ini berwajah kaku dan dingin, tetapi saat ini ia menyunggingkan sedikit senyuman. Fusro memiliki sebuah artefak dewa utama, tetapi kami belum pernah mendengar namanya sama sekali. Linley tertawa geli dalam hati. Hingga beberapa abad yang lalu, Fusro hanyalah seekor anak kucing kecil yang malang di dalam dekapan Elquin. Mana mungkin ada orang yang mengenalnya. Linley, Fusro adalah utusan dewa utama. Mengenai hal itu, kebenarannya sudah tidak perlu diragukan lagi, bukan? Tanya seorang pria berbadan kekar dengan suara rendah. Tubuh pria ini bahkan jauh lebih jangkung daripada para anggota klan Barbary. Linley langsung menduga kalau orang ini pastilah salah satu dari dua pemimpin klan kura-kura hitam. Dia memang seorang utusan dewa utama. Sepertinya dia baru diangkat menjadi utusan sejak beberapa ratus tahun yang lalu, jawab Linley. Di sekeliling meja bundar tersebut, para pemimpin dari klan empat binatang ilahi saling pandang satu sama lain dengan binar kegembiraan yang terpancar di mata mereka. Dewa utama yang mana? Tanya Gislason dengan cepat. Aku tidak terlalu yakin, tapi sosok itu merupakan seorang dewa utama elemen api, sahut Linley. Tetua agung yang duduk di samping Gislason ikut bertanya dengan mendesak. Linley, apa kau tahu kenapa Fusro menyelamatkanmu? Apa karena kalian berdua memiliki hubungan dekat? Atau karena dia bergerak atas perintah langsung dari dewa utama? Sebenarnya aku sendiri pun merasa bingung mengenai hal itu, jawab Linley terus terang. Oh, keenam orang itu memandang Linley, menyimak penjelasannya dengan seksama. Meskipun Linley tidak begitu mengerti kenapa keenam orang tersebut tampak begitu tertarik dengan perbincangan ini, ada beberapa hal yang dirasanya tidak perlu dirahasiakan dan bisa ia beberkan. Sebenarnya aku dan Fusro baru bertemu sekali. Walaupun kami bisa dibilang berteman, hubungan kami tidak seakrab itu. Aku bisa memahami tindakannya menyelamatkanku karena kebetulan dia berada di lokasi kejadian. Tapi dia bahkan sampai melayangkan ancaman kepada Bulo dan seluruh klannya, memperingatkan kalau mereka dilarang keras menyentuhku. Keenam orang di sekeliling meja bundar itu sontak mengerutkan kening. Ternyata dia menolongmu karena pertemanan yang sudah terjalin sebelumnya. Gislason tampak agak kecewa. Kalau begitu, sepertinya dia tidak bergerak atas perintah dari seorang dewa utama untuk melindungi Linley. Tidak ada keterikatan yang kuat di antara dewa utama itu dan Linley. Belum tentu juga, bantah patriark dari klan Harimau Putih. Fusro sampai mengancam mereka. Jangan-jangan, sudahlah, jangan menaruh harapan yang terlalu tinggi. Matriark dari klan Burung Vermilion menghela napas panjang. Jika dewa utama itu berniat melindungi Linley, dia pasti akan langsung mengutus seseorang menemui 8 klan besar untuk menyampaikan titahnya. Berbekal titah dewa utama, 8 klan besar sudah pasti tidak akan mempunyai keberanian untuk menyentuh Linley. Tidak perlu repot-repot bertindak sejauh yang dilakukan Fusro. Sudah sangat jelas bahwa aksi penyelamatan Fusro terhadap Linley tidak berkaitan erat dengan dewa utama tersebut. Gislason terpaksa menundukkan kepala sembari menghela napas pasrah. Raut wajah anggota yang lain pun seketika ikut berubah menjadi lesu. Linley yang menyaksikan hal itu merasa heran. Namun setelah meresapi ucapan mereka, Linley mulai bisa menangkap maksudnya. Jadi mereka sebenarnya berharap kalau aku mempunyai semacam hubungan khusus dengan seorang dewa utama. Saat memikirkan kondisi klan yang menaunginya saat ini, ia langsung bisa memahaminya secara utuh. Semenjak keempat leluhur mereka meninggal, klan empat binatang ilahi kehilangan sosok dewa utama yang bisa dijadikan tempat bersandar. Akibatnya, bahkan 8 klan besar pun memiliki keberanian untuk menindas mereka semena-mena. Begitu mereka mendengar kabar kalau seorang utusan dewa utama datang menyelamatkan Linley, mereka menaruh harapan besar bahwa sang utusan dewa utama bergerak atas perintah langsung dari dewa utama untuk menolong Linley. Jika skenarionya seperti itu, maka ada kemungkinan di masa mendatang dewa utama tersebut bersedia mengulurkan bantuan demi Linley untuk menyokong klan empat binatang ilahi. Harapan mereka baru saja pupus. Linley menghela napas dalam hati. Sudahlah teman-teman sekalian, tidak perlu berkecil hati. Setidaknya saat ini kita memiliki seorang utusan dewa utama sebagai sekutu kita, ujar matriark dari klan Burung Vermilion sembari terkekeh. Lagi pula tidak sepenuhnya mustahil jika utusan dewa utama itu sebenarnya datang atas perintah dari dewa utama sendiri. Linley memandangi keenam orang di sekeliling meja bundar tersebut, dan ia seketika merasakan kesedihan yang mendalam merayap di dalam lubuk hatinya.
Bagaimana bisa klan empat binatang ilahi sampai jatuh terpuruk ke dalam kondisi yang sedemikian mengenaskan ini? Para pemimpin klan ini begitu mendambakan kehadiran seorang dewa utama yang bersedia berdiri melindungi mereka. Namun sayangnya, keempat leluhur mereka kini semuanya telah tiada. Sedangkan bagi para dewa utama lainnya, mana ada yang sudi bersusah payah mengulurkan tangan membantu klan empat binatang ilahi tanpa adanya alasan yang jelas. Linley, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apakah kau seorang dewa tingkat menengah ataukah seorang dewa tingkat tinggi? Matriark dari klan burung Vermilion melemparkan tatapan ke arah Linley lalu tertawa pelan. Sejujurnya, aku sama sekali tidak bisa mendeteksi adanya sedikit pun aura dewa tingkat tinggi yang terpancar dari tubuhmu. Linley seketika menoleh ke arah Patriark Kislason. Sudah cukup banyak orang yang melayangkan pertanyaan ini kepadanya. Linley adalah seorang dewa tingkat menengah, jawab Kislason. Ini adalah sebuah rahasia. Cukup kita saja yang mengetahuinya, jangan sampai kabar ini tersebar keluar. Mengingat orang-orang yang berada di ruangan ini seluruhnya merupakan anggota dengan kedudukan tingkat tertinggi di dalam klan empat binatang ilahi, tentu tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mengetahuinya. Ternyata benar-benar baru seorang dewa tingkat menengah? Luar biasa. Bagaimana bisa kau yang hanya seorang dewa tingkat menengah mampu menumbangkan para iblis bintang 7? Suasana di dalam ruangan tersebut seketika kembali mencair dan menjadi riuh saat semua orang mulai memperbincangkan perihal Linley. Linley yang dihujani berbagai macam pertanyaan oleh para pemimpin klan tersebut hanya bisa memberikan jawaban-jawaban yang bersifat umum. Ruang gravitasi, patriark dari klan Harimau Putih tampak sangat terkejut dengan sepasang alisnya yang berbentuk sebilah pedang terangkat naik. Hanya dengan mengandalkan sebuah ruang gravitasi biasa, kau benar-benar bisa membuat sebagian besar dewa tingkat tinggi sampai tidak berkutik untuk terbang. Pada umumnya, teknik ruang gravitasi merupakan sebuah kemampuan yang tergolong sangat biasa. Namun Linley mampu mengembangkan versi miliknya sendiri berkat adanya bimbingan khusus yang diberikan secara sengaja oleh Raiskem. Ruang gravitasi? Tiba-tiba matriark dari klan burung Vermilion memekik terkejut, lalu melemparkan tatapan tajam ke arah Linley sambil mendesak dengan cemas. Linley, apa kau bisa memanipulasi arah tarikan gravitasi di dalam ruang gravitasi milikmu? Reaksi terkejut yang ditunjukkan oleh matriark klan burung Vermilion seketika membuat orang-orang lain yang berada di sana merasa kebingungan. Cepat katakan padaku, desak sang matriark sekali lagi. Linley merasa sangat kebingungan. Padahal itu merupakan sesuatu yang tergolong sangat mendasar. Kenapa matriark sampai bisa kehilangan ketenangannya seperti ini? Aku bisa. Linley menganggukkan kepala memberikan pembenaran. Matriark dari klan burung Vermilion langsung tertawa lepas dengan raut wajah penuh kegembiraan yang luar biasa. Ia menatap ke arah Linley. Linley, kau pasti mempelajari teknik ruang gravitasi ini dari pegunungan Ametis, kan? Linley tersentak kaget. Bagaimana bisa matriark mengetahuinya? Menyaksikan raut wajah Linley yang diliputi rasa terkejut, matriark dari klan burung Vermilion kembali tertawa dengan jemawa. Kakak, cepat beritahu kami apa yang membuatmu begitu gembira, desak patriark dari klan Harimau Putih, sementara pemimpin klan lainnya ikut melayangkan tatapan penasaran ke arahnya. Matriark burung Vermilion menjawab dengan wajah penuh senyuman. Teman-teman sekalian, teknik ruang gravitasi khusus yang dikuasai oleh Linley ini mustahil bisa dikembangkan murni hanya lewat latihan biasa. Waktu mendiang ibuku masih hidup, beliau pernah menceritakan tentang sosok seorang dewa utama kehancuran kepadaku. Dewa utama kehancuran? Sepasang mata semua orang seketika berbinar cerah. Linley pun ikut membelalakan matanya menatap sang matriark. Benar, matriark dari klan burung Vermilion menganggukkan kepala. Dewa utama kehancuran ini memiliki kemampuan ilahi bawaan untuk mengendalikan serta memanipulasi arah tarikan gravitasi, sekaligus memegang kendali atas jiwa seseorang. Dewa utama ini memiliki tingkat kekuatan yang luar biasa dahsyat, dan mendiang ibuku berkata bahwa dewa utama kehancuran ini adalah penguasa benua Redbud. Semua orang di ruangan itu seketika terperangah. Linley pun tertegun dengan mulut sedikit ternganga. Selain dewa utama kehancuran ini, pasti tidak ada orang lain yang mampu menerapkan teknik ruang gravitasi seperti yang dikuasai Linley. Matriark dari klan burung Vermilion berkata dengan penuh keyakinan. Oh, benar juga. Aku juga mendengar kabar kalau dewa utama kehancuran ini memiliki seorang putra. Selain dirinya dan putra kandungnya, tidak ada makhluk lain yang mengetahuinya. Linley benar-benar dibuat tercengang. Dewa utama, putra. Berbagai macam ingatan seketika melintas di dalam benak Linley.
Dan segudang teka-teki yang selama ini tidak ia mengerti mendadak terjawab secara gamblang. Reiskem, mungkinkah dia adalah putra dari sang dewa utama? Seketika itu juga, sepasang mata dari seluruh pemimpin klan 4 binatang ilahi langsung tertuju ke arah Linley. Tatapan mereka tampak bagaikan orang yang nyaris tenggelam dan akhirnya melihat sececah harapan. Selama ini mereka dikenal memiliki keangkuhan yang luar biasa tinggi dan selalu menganggap diri mereka sebagai kaum pilihan langit. Namun, setelah keempat dewa utama yang menaungi mereka gugur, mereka baru menyadari bahwa klan 4 binatang ilahi bisa seketika terpuruk ke dalam kondisi yang kritis dan terancam lenyap dari dunia ini kapan saja. Mereka sangat mendambakan kehadiran seorang dewa utama yang bersedia melangkah maju untuk melindungi mereka. Namun sejauh ini, hal itu tidak pernah menjadi kenyataan. Linley, wajah Gislason tampak dipenuhi rona kegembiraan. "Apa kau mengenal Redbud Sovereign?" tanyanya. "Tidak, aku tidak mengenalnya," jawab Linley sambil menggelengkan kepala. "Hahaha, mana mungkin tidak." Matriark dari klan burung Vermilion langsung tertawa lepas. "Kau mempelajari teknik ruang gravitasimu dari pegunungan Amethyst, kan?" "Benar," Linley mengangguk pasrah. "Nah, tepat sekali. Pegunungan Amethyst merupakan tempat kelahiran Redbud Sovereign. Tempat itu adalah rumahnya," ucap matriark dari klan burung Vermilion dengan kagum. Tingkat kekuatan dari dewa utama tersebut luar biasa dahsyat. Jika dia bersedia melangkah maju dan mengucapkan sepatah kata saja, 8 klan besar pasti akan ketakutan setengah mati dan langsung melarikan diri. Linley sendiri masih merasa benar-benar terpaku. Ternyata pegunungan Amethyst merupakan kediaman dari seorang dewa utama. "Teknik ruang gravitasiku ini diajarkan kepadaku oleh seekor monster ametis kecil bernama Reiskem," sahut Linley buru-buru. "Reiskem?" Seluruh pemimpin klan sontak menggelengkan kepala mereka, menandakan bahwa mereka belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. "Aku pun belum pernah mendengarnya," matriark dari klan burung Vermilion terkekeh. "Tapi jika dilihat dari asal-usulnya, kemungkinan besar dia adalah putra kandung dari Redbud Sovereign. Reiskem adalah seorang komandan purgatori. Apa kalian tidak mengenalinya?" tanya Linley heran. "Seorang komandan purgatori?" Keenam orang di sekeliling meja bundar itu tampak terkejut. Seseorang memutuskan untuk menjadi komandan purgatori biasanya demi berpartisipasi dalam perang alam, sahut Gislason. "Klan 4 binatang ilahi kita tidak pernah ikut campur dalam perang alam, sehingga kami tidak terlalu menaruh perhatian pada urusan semacam itu. Terlebih lagi, sosok komandan purgatori seringkali berganti-ganti. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang saat ini menjabat sebagai komandan." Linley menganggukkan kepala tanda mengerti. "Linley, untuk saat ini kau boleh kembali dulu," ucap Gislason sambil tertawa ramah. "Benar, kau boleh pulang sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak perlu lagi ikut campur dalam urusan di Ngarai Bloodbath. Pulanglah dan berlatihlah dengan tekun. Lalu setelah kau menjadi dewa tingkat tinggi, kita baru akan membicarakannya lagi." Matriark dari klan burung Vermilion ikut menimpali sambil tertawa pelan. Meskipun Linley masih didera kebingungan, ia tetap membungkuk memberi hormat. Detik berikutnya, ia langsung melangkah pergi meninggalkan ruangan seorang diri. Selepas kepergian Linley, Gislason langsung tertawa lepas. Detik berikutnya, semua orang di ruangan itu ikut tertawa dengan wajah yang dipenuhi rona kebahagiaan. Patriark dari klan Harimau Putih menghela napas emosional. Sudah sekian tahun berlalu, klan 4 binatang ilahi kita akhirnya bisa melihat secercah harapan. Benar, kita akhirnya punya harapan. Gislason ikut menghela napas lega. Mengingat kejayaan masa lalu klan 4 binatang ilahi yang begitu mentereng, mana sudi mereka selamanya bersembunyi di dalam pegunungan Skyride. Meskipun penguasa prefektur Indigo telah menjalin kesepakatan dengan 8 klan besar yang melarang mereka melancarkan serangan di wilayah pegunungan Skyride, kesepakatan ini hanya sanggup melindungi fondasi dasar dari klan mereka agar tidak sampai punah saja. Sedangkan untuk memulihkan kembali kejayaan agung mereka seperti sedia kala, mereka wajib memiliki sokongan kuat, entah dari sosok dewa tingkat tinggi Paragon ataupun dari perlindungan seorang dewa utama. Redbud Sovereign, matriark dari klan burung Vermilion berkata sambil tertawa. "Selama 10.000 tahun terakhir ini, kita sama sekali tidak bisa melihat adanya tanda-tanda harapan sedikit pun. Tapi hari ini, kita akhirnya bisa melihatnya." Mengingat Redbud Sovereign sampai rela menurunkan teknik pamungkasnya kepada Linley, hubungan di antara dirinya dan Linley pasti terjalin dengan sangat dalam.
Matriark dari klan burung Vermilion menatap ke arah Gislason sembari tertawa lebar. Kakak, kau wajib melindungi Linley dengan sebaik-baiknya dan merawatnya dengan penuh perhatian. Kita harus mengandalkan dirinya untuk menjalin hubungan dengan Redbutt Sovereign. Tenang saja, sahut Gislason sambil tertawa. Aku jamin tidak akan ada hal buruk yang menimpa Linley.